kami semua. Terima kasih ya Bapakku, urapi kami semua. Dan kami percaya firman-Mu boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, bertumbuh, berbuah, 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam setiap hidup kami semua. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Shalom sekali lagi buat kalian semua. Selamat pagi. Berapa banyak yang terberkati Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan? Biarlah pagi hari ini saudara yang terberkati, saudara bisa tulis terberkati lewat refresh dan reset, ya. Terberkati lewat refresh dan reset dari kota saudara tentunya. Jangan lupa dari kotanya supaya makin kenal Bapak Ibu Saudari ya. Haleluya. Biarlah pada kesempatan pagi hari ini saudara, kita semua boleh terberkati karena saya percaya ada hadirat Tuhan. Saya percaya ada Roh Kudus yang menjamah setiap hati, memulihkan setiap kehidupan saudara dan saya, menyembuhkan setiap keadaan jiwa saudara dan saya setiap waktu, setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi selamat pagi buat kalian semua. Biarlah pada kesempatan pagi hari ini kita semua boleh terus bersama-sama ya untuk datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih yang sudah menulis terberkati lewat program refresh dan reset ya dari Pasangkayu. Ya terima kasih Bapak Ibu Saudari dari Sidoarjo. Ya ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jogja, ada yang dari Malaysia. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, ada yang dari Malang, dari Surabaya. Terima kasih dari Kupang NTT. God bless you ya teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Apa kabar buat Bapak Ibu saudara-saudari, buat Ibu Verite, buat Ibu Rayatu, buat Ibu Rita Ria Sitohang, Pak Supri, Ibu Maurin, Ibu Evi Manafe, Ibu Uti Prapti, Ibu Helen, apa kabar semuanya? Ibu Abigail Helmi, ya bahkan setiap kita semua, ya Ibu Okta Queen, Ibu Giok Chun, apa kabar pagi hari ini? Biar semuanya ada dalam lindungan Tuhan ya, Bu Polina, Ibu Fean, setiap kita, dimanapun kita berada, ya dari Papua Selatan. Halo teman-teman semua dari Papua ya, God bless you. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam kenal sekali lagi dengan Pastor Deso. Dalam channel ini kita bersama-sama membangun setiap kehidupan iman kita setiap waktu, setiap hari, memberi makan manusia rohani kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya mau mengajak kehidupan kita semua dimanapun kalian berada, untuk kita boleh merenungkan setiap firman Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama di dalam setiap kehidupan kita semua, kita mau terus merenungkan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan itu memerdekakan setiap jiwa saudara dan saya. Amin Bapak Ibu saudari. Ya, kebenaran-kebenaran itu memerdekakan setiap jiwa saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih, mungkin kita pernah merasa terjebak dalam bayang-bayang ketakutan dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari. Ada ketakutan akan masa depan, karena kita tahu masa depan tidak ada yang pasti Bapak Ibu saudari. Ada ketakutan akan kegagalan, atau mungkin ketakutan atau penolakan di dalam setiap hidup saudara. Rasanya seperti beban berat yang menghimpit dada, yang membuat langkah kita terasa berat dalam setiap kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin juga nafas menjadi sesak. Saudara, mungkin kita berusaha keras untuk melarikan diri dari setiap ketakutan-ketakutan ini dan mencari berbagai pelarian dalam hidup kita semua. Namun seringkali ketakutan itu tetap membayangi setiap kehidupan saudara, dan hal itu mengikuti saudara seperti bayangan. Mari kita bersama-sama melihat bagaimana ada sebuah harapan yang jauh lebih besar dari setiap ketakutan yang kita miliki. Sebuah kekuatan yang membebaskan saudara dari setiap belenggu-belenggu dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara coba bayangkan sejenak sebuah perahu kecil yang terombang-ambing di tengah badai yang dahsyat. Ada ombak besar menghantam, ada angin menderu, dan kegelapan menutupi segalanya. Di dalam perahu itu kita merasa begitu rapuh.
Kita tak berdaya menghadapi kekuatan alam yang luar biasa. Mungkin itulah gambaran hati kita ketika ketakutan menghantam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan badai kehidupan datang silih berganti. Dan seringkali kita merasa sendirian dalam kehidupan kita semua, tanpa arah. Dan kita kehilangan harapan. Bapak Ibu, namun ada satu jangkar yang dapat menahan kita di tengah-tengah badai apapun itu. Satu terang yang mampu menembus kegelapan yang terdalam dalam setiap kehidupan kita semua. Dan itu kita dapati hanya di dalam Yesus. Yang setuju katakan amin. Hanya di dalam Yesus. Saudara dan saya hidup di dunia yang dipenuhi dengan ketakutan. Ketakutan akan pandemi. Ketakutan akan penyakit. Ketakutan akan krisis dalam hidup saudara dan saya. Belum lagi ketakutan akan kekerasan yang terjadi di mana-mana. Televisi, ketika kita membaca berita dan lain sebagainya, hati kita menjadi takut, menjadi kecut. Media sosial, bahkan percakapan sehari-hari seringkali dipenuhi dengan berita-berita yang memicu kecemasan. Di dalam hatimu mungkin, di dalam hatiku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, tanpa sadar ketakutan itu bisa merasuk ke dalam diri kita, melumpuhkan iman saudara dan iman saya, dan mencuri damai sejahtera yang seharusnya menjadi bagian kita. Namun saya sebagai hamba Tuhan ingin menyampaikan kepada kalian hari ini, ada jawaban, ada solusi, ada jalan keluar dari lingkaran ketakutan ini. Dan jawabannya bukanlah berada pada upaya kita sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudari, melainkan kepada sebuah kemenangan yang telah diberikan bagi saudara dan saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita renungkan dalam setiap kehidupan kita semua di dalam 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Ini melandasi setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Amin. Yang sudah dapat katakan amin, Bapak Ibu Saudari. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dalam terjemahan lainnya, karena Allah memberikan rohnya yang memampukan kita untuk hidup dengan kuasa, kasih, dan penguasaan diri. Ketika roh Allah memimpin hidup kita, kita tidak perlu takut. Di dalam 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-7. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita hidup di dunia yang penuh dengan ketakutan. Takut akan masa depan, kegagalan, sakit penyakit, bahkan takut kematian. Di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak kita mengalami ketakutan-ketakutan model demikian. Namun sebagai orang percaya, saudara dan saya memiliki janji yang luar biasa dari firman Tuhan. Allah memberikan kepada kita bukan spirit ketakutan. Allah memberikan kepada saudara dan saya bukan spirit ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kasih, roh yang membangkitkan ketertiban. Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana kemenangan salib Kristus mematahkan setiap rantai ketakutan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga saudara bisa mengalahkan rasa takut di dalam setiap kehidupanmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama kita mau belajar bagaimana saudara dan saya ada sumber rasa ketakutan atau sumber rasa takut di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan tentunya juga ada sumber kemenangan di dalam setiap kehidupan saudara. Yang pertama saudari, poin pertamanya asal usul ketakutan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketakutan itu bukan berasal daripada Allah. Dari mana munculnya ketakutan dalam kehidupan kita semua? Dari mana Pak Bu munculnya ketakutan ini? Saudara, ketakutan bukan berasal dari Allah, melainkan dari dosa. Ini yang pertama, di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-10, ketika Adam jatuh di dalam dosa dan Allah pengen menemui dia,
ya Adam dan Hawa Bapak Ibu Saudari. Tetapi Adam takut. Adam dan Hawa bersembunyi karena takut. Setelah dia jatuh atau mereka jatuh di dalam dosa, mereka takut. Bapak Ibu, ketakutan itu bukan berasal daripada Allah, melainkan dari dosa yang dilakukan oleh manusia. Saudara, seringkali kita takut karena dosa. Seringkali kita takut, saudara, kita bersembunyi di dalam setiap hidup saudara dan saya karena dosa. Ketakutan bukan berasal daripada Allah, tetapi dari dosa. Ini yang pertama. Saudara harus sadari bagaimana dosa merenggut sukacita, dosa merenggut keberanian, kepercayaan saudara kepada Tuhan. Yang kedua, saudari, ketakutan bukan berasal daripada Allah, melainkan dari setiap pencobaan si jahat, ya, pencobaan si iblis. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, asal usul ketakutan adalah setiap pencobaan-pencobaan yang si iblis buat. Musuh ingin membuat kita lumpuh oleh karena kekhawatiran dalam kehidupan saudara dan saya. Si jahat pengen membuat saudara dan saya lumpuh di dalam setiap kehidupanmu, sehingga saudari kekhawatiran itu merasuk ke dalam jiwamu, dan saudara bisa lumpuh dalam setiap kehidupan imanmu dan imanku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ketakutan bukan berasal daripada Allah, melainkan daripada setiap pencobaan si iblis. Musuh ingin membuat saudara dan saya jatuh. Musuh ingin membuat saudara dan saya hidup jauh daripada Tuhan. Dia siap menerkam buat setiap orang-orang yang kehilangan arah dalam setiap kehidupan ini. Ini yang kedua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, mengapa takut di dalam setiap kehidupan manusia? Karena yang ketiga, dunia ini rusak, Bapak Ibu Saudara. Yohanes 16 ayat yang ke-33 dikatakan demikian. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Yohanes 16 ayat yang ke-33. Mudah-mudahan koneksi saya tidak lemot ya, Bapak Ibu Saudari. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, dari mana asal usul ketakutan? Dari dunia yang rusak. Tekanan hidup dapat menimbulkan kecemasan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bahkan tatanan dunia di dalam setiap kehidupan ini membuat saudara mungkin mengalami kecemasan di dalam setiap kehidupan kita semua. Itulah asal usul ketakutan. Dari dosa, dari pencobaan si iblis, dan dari dunia yang sudah rusak ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Sedangkan kalau saudara dan saya mengenal, ya, yang berikutnya sumber kemenangan. Kalau tadi sumber ketakutan dari dosa, pencobaan iblis, dan juga dunia yang rusak. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudari, kemenangan salib itu menjawab ketakutan. Kemenangan di dalam salib itu menjawab ketakutan. Salib adalah bukti bahwa kuasa dosa sudah dikalahkan, Bapak Ibu Saudari. Salib membuktikan bahwa kuasa dosa yang tadi penyebab dari ketakutan itu sudah dikalahkan. Salib bukti atau salib merupakan bukti bahwa iblis sudah dihancurkan. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14. Salib adalah bukti bahwa Kristus sudah menang atas dunia ini. Saudara, walaupun kita tahu ada asal usul ketakutan, tetapi ada kemenangan di dalam salib Kristus. Yang setuju katakan amin. Ada kemenangan di salib yang menjawab ketakutan-ketakutan tadi. Kuasa dosa sudah dikalahkan, iblis sudah dihancurkan, dan Kristus sudah menang
atas dunia dalam setiap kehidupan saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita melihat di dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudari dimanapun kalian berada, ya, kemenangan salib atau kemenangan di dalam salib, saudara, kuasa dosa dikalahkan. Dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-15. Kolose pasal 2 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Di dalam setiap kehidupan kita semua. Kolose pasal 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara, kuasa dosa itu dikalahkan. Ada kemenangan di atas salib. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemenangan di dalam salib membuat kuasa dosa dikalahkan. Kata Yunani, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau tadi kita baca, ya, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kata melucuti di sana, Bapak, Ibu, saudari, itu memiliki pengertian mencabut sampai akar-akarnya. Ini menggambarkan bagaimana Kristus telah melucuti kuasa kegelapan di dalam salib. Saudara, salib bukan sekedar simbol, tetapi salib merupakan kemenangan atas dosa di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Orang Kristen bisa bebas dari perasaan bersalah, dari perasaan malu, karena pengampunan total di salib. Ada pengampunan total ketika saudara datang kepada karya salib Kristus. Maka orang Kristen bisa bebas dari rasa malu, rasa bersalah yang pernah kita lakukan di tahun-tahun yang lampau, di dalam masa kebodohan setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, ada kemenangan di dalam salib, dan kuasa dosa itu dikalahkan di dalam salib. Yang kedua, iblis dihancurkan. Ibrani pasal 2 ayat yang pertama atau ayat yang ke-14, Bapak, Ibu, saudari. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14, firman Tuhan mengatakan demikian. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita semua, iblis telah dihancurkan, ya, oleh kematiannya. Di dalam setiap kehidupan kita semua, oleh karena karya salibnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, iblis telah dimusnahkan. Karena yang berkuasa atas maut sudah dikalahkan oleh kematian daripada Yesus Kristus. Saudara, dikata melenyapkan di sana katargeo, artinya menunjuk kepada kematian Kristus. Kematian Kristus merusak senjata utama si jahat, yaitu maut. Bapak, Ibu, saudari, siapa orang yang tidak takut mati? Siapa orang yang tidak pernah mengalami takut mati di dalam setiap kehidupan mereka? Pasti saudara dan saya pernah mengalami momen-momen demikian. Kita takut mati di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi sekali lagi, saudara, oleh karena karya salib itu melenyapkan, merusak senjata utama si jahat, yaitu maut. Di dalam setiap kehidupan saudara. Hai maut, di manakah sengatmu? Demikian kata firman Tuhan. Sehingga kita semua orang-orang yang percaya kepada Kristus, saudara tidak perlu takut kematian lagi. Saudara tidak perlu takut kematian lagi. Karena kematian telah dikalahkan oleh kebangkitan daripada Yesus Kristus. Dan kita percaya, saudara, satu ketika, walaupun saudara mati secara jasmani dalam hidup saudara kelak, tetapi kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Amin, Bapak, Ibu, saudara. Mari, saudara, sadarlah dalam kehidupanmu ada kemenangan di dalam salib.
Pertama, kuasa dosa dikalahkan. Yang kedua, iblis dihancurkan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ketakutan akan kematian sudah dijawab oleh kebangkitan Yesus Kristus. Amin ya. Dan sekali lagi, setiap krisis-krisis yang terjadi dalam kehidupan manusia, mungkin ada orang-orang yang mau bundir. Ya, saudara, kalau saya singkat bundir tahu ya, yang mau menghabisi hidupnya sendiri. Itu dijawab dengan pengharapan kekal. Hei, jangan mau menghabisi hidupmu sendiri. Jangan lompat itu dari menara yang tinggi itu. Kemarin ada orang yang lompat itu dari tiang listrik itu, Bapak Ibu Saudari. Lompat karena punya hutang 5 juta. Ya Bapak Ibu Saudari, saya tidak tahu beritanya, tetapi katanya punya hutang. Apa ditinggalin istri, apa dibully dan lain sebagainya. Saya nggak pernah tahu. Kalau itu hutang Pak Bu, saya mau ingetin, kalau seandainya benar dia mau mengakhiri hidup lompat dari, saya lupa di daerah mana itu. Tapi baru minggu kemarin beritanya viral tuh Bapak Ibu Saudari, seorang pria yang lompat dari menara apa tuh namanya, listrik itu ya, atau menara Telkom. Bapak Ibu Saudari, dia lompat. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam setiap pikirannya. Tapi kalau hutang, saudara hutang saudara berapa sih? Mungkin jutaan, mungkin belasan juta, puluhan juta, ratusan juta, mungkin. Itu pun mungkin Bapak Ibu Saudari. Saudara bayangkan negara saja punya hutang banyak Pak Bu. Bisa triliunan. Ya bukan negara kita saja, negara-negara di luar pun banyak yang berhutang. Ya ada yang kolaps juga karena tidak bisa bayar hutang. Saudara mungkin baru punya hutang jutaan. Jangan pusing Pak Bu. Jangan rasa-rasanya dunia ini gak adil dalam setiap kehidupan saudara. Jangan. Berharaplah kepada Yesus. Di dalam setiap kehidupan saudara, berharaplah. Saudara, mungkin ada krisis terjadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mungkin saudara ditinggal sama orang yang saudara sayangi, oleh orang yang saudara kasihi. Saya juga pernah sampaikan kan Bapak Ibu Saudari, ada anak yang ditinggal sama papahnya meninggal. Lalu anak ini stres berat. Stres berat Bu, Pak. Perempuan, dia stres berat karena ditinggal papahnya. Karena selama hidup papahnya yang paling baik dalam setiap kehidupannya. Dan ketika ditinggal sama papanya, dia mengalami depresi Bapak Ibu Saudari. Dan akhirnya harus ada di tempat penampungan ya, yang merawat orang-orang seperti itu Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, setiap krisis-krisis yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara, itu dijawab dengan pengharapan kekal. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Saudara jangan mengakhiri hidup saudara. Saudara, jiwa saudara berharga di mata Tuhan. Maka saudara berharaplah di dalam Yesus. Datanglah kepada Yesus di dalam setiap kehidupan saudara. Karena kuasa si jahat sudah dihancurkan di dalam Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, di dalam setiap kehidupan saudara, kita belajar bagaimana Kristus yang menang atas dunia ini. Kemenangan salib membuktikan bahwa Kristus menang atas dunia. Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Dikatakan demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Kristus ada kemenangan atas dunia. Yang setuju katakan amin. Di dalam Kristus ada kemenangan atas dunia. Saudara, kata menang di sana, kalau kita lihat dari bahasa aslinya Bapak Ibu Saudari, nikao. Nikao itu dalam bentuk perfect tense Yunaninya Bapak Ibu Saudari, artinya kemenangan yang bersifat permanen. Saudara, Yesus Kristus sudah memberikan kemenangan atas dunia secara permanen. Ingat Bapak Ibu Saudari, secara total. Sehingga saudara dan saya yang bergantung kepada Kristus di dalam kehidupanmu dan kehidupanku, saudara pun juga akan mengalami kemenangan atas dunia. Katakan amin Bapak Ibu Saudari. Karena kemenangan daripada Tuhan Yesus bersifat permanen. Dan saudara, kemenangan Kristus adalah already but not yet. Ya Bapak Ibu Saudari, already sudah tersedia, tetapi belum selesai.
Ya, kita hidup dalam realitas ini di dalam setiap kehidupan imanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kitalah yang terus mempercayakan setiap hidup iman saudara. Sehingga saudara, kemenangan itu sudah disediakan bagi saudara. Tinggal saudara dan saya yang mau merengkuh, meraih di dalam kehidupanmu. Sehingga kemenangan itu terjadi juga dalam hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kemenangan di dalam Kristus itu already but not yet. Amin. Sudah tersedia di dalam setiap kehidupanmu. Tinggal engkau dan saya raih dan menanglah di dalam setiap kehidupanmu, mengalahkan setiap tekanan-tekanan dunia ini. Bapak, Ibu, dalam setiap kehidupan iman kita semua, mungkin saudara dibully orang, mungkin saudara dan saya mengalami setiap hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupanmu. Mungkin saudara dipersekusi dalam setiap kehidupan imanmu. Tetapi tidak perlu takut. Tidak perlu takut di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya mau mengajak kita semua. Kristus telah menang atas dunia. Ini yang pertama kita belajar Bapak Ibu Saudari. Bagaimana sumber rasa takut dan juga dikalahkan dengan sumber kemenangan. Yang kedua Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, Roh Allah lah, Roh Allah yang berikan kepada kita. Roh yang Allah berikan kepada kita, ingat baik-baik. Di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Allah menggantikan roh ketakutan dengan 3 spirit ini dalam setiap kehidupan saudara. Melalui karya salib tentunya. Saudara, yang pertama ada roh kekuatan. Ada spirit kekuatan, dunamis, kuasa ilahi. Saudara tidak bisa mengandalkan kekuatan saudara sendiri. Tetapi saudara harus bangkit. Saudara dan saya harus bangkit. Ada kuasa di dalam kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita semua. Saudara, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi saudara andalkanlah kuasa kebangkitan Tuhan. Sama seperti Paulus ketika menghadapi penjara dan aniaya. Saudara, dia dengan penuh keberanian, dia tetap memandang kepada Allah. Dia tetap memuji-muji Allah. Dia tetap menyembah Allah di ruang penjaranya. Dan mujizat terjadi. Setiap pintu penjara terbuka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupannya. Ada kekuatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jangan takut di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Dan saya percaya, saudara, ketika saudara memiliki kekuatan ini. Ya, ini kekuatan ini Bapak Ibu Saudari sekali lagi dunamis. Ada kuasa ilahi dalam setiap kehidupan saudara. Ingat baik-baik pada poin yang kedua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Roh Allah lah, atau roh yang Allah berikan di dalam setiap kehidupan kita semua. Ada kekuatan, ada kuasa. Saudara, dunamis ini kata yang sama untuk kuasa kebangkitan. Kuasa ini Bapak Ibu Saudari yang Tuhan berikan, bukan hasil daripada kekuatanmu sendiri, pertolongan dari orang-orang sekitarmu, bukan. Tetapi benar-benar kuasa yang Allah berikan di dalam setiap hidup saudara. Sehingga saudara dan saya selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Katakan amin Bapak Ibu Saudari. Ketika saudara menghadapi mungkin PHK. Atau saudara mungkin saudara didiagnosis medis. Di dalam setiap kehidupan tubuhmu Bapak Ibu Saudari. Ketika kita mengandalkan dunamis Allah ini. Saudara, maka kita terjadi ada kuasa yang mengalir. Memulihkan, menguatkan saudara. Seperti yang tertulis di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan amin. Saudara, apapun perkara-perkara dalam kehidupan saudara dan saya, semua dapat kita tanggung di dalam Allah yang memberikan kekuatan dalam hidup saudara. Ini yang pertama saudari. Roh yang Allah berikan dalam setiap hidup saudara, spirit yang Allah berikan dalam setiap kehidupan kita semua adalah kekuatan itu di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Yang kedua, kalau kita belajar dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ada kasih.
Kasih Allah lah yang sempurna, yang melenyapkan ketakutan. Saudara, kasih Allah inilah yang melenyapkan ketakutan. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, ayat ini menjelaskan bahwa kasih yang sejati, yaitu kasih dari Allah, itu menghilangkan segala rasa takut dalam kehidupan kita semua. Orang-orang yang masih diliputi rasa takut, terutama takut dihukum, ya Bapak Ibu Saudari, belum sepenuhnya memahami kasih Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kasih Allah lah yang sempurna, yang melenyapkan ketakutan itu dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita mengasihi Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita semua, maka ketakutan itu akan kehilangan cengkeramannya Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari ini saudara dilanda dengan ketakutan. Begitu mencengkeram setiap hidup saudara sehingga saudara takut untuk menjalani kehidupan esok, hari ini, minggu besok, bulan besok. Tetapi ingat baik-baik, semakin saudara dan saya ya mengerti kasih yang Tuhan berikan, spirit kasih ini dalam hidup saudara dan saya, maka saudara, ketakutan ini akan kehilangan cengkeramannya dalam hidup saudara. Sedikit demi sedikit dia akan melepaskan cengkeramannya dari setiap hidup saudara dan saya. Inilah ketika Allah memberikan kepada saudara bukan spirit ketakutan, tetapi ada kasih yang kedua. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita renungkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kata kasih di sana dalam bahasa aslinya adalah agape. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, Bapak Ibu Saudari, itu mengeluarkan kita dari diri sendiri. Saudara dan saya dikeluarkan dari diri kita sendiri. Karena bersifat apa Bapak Ibu Saudari, kasih agape ini bukan berpusat kepada diri sendiri, tetapi berpusat kepada Tuhan. Kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang rela berkorban bagi saudara, ya, bagi setiap orang-orang di sekitarmu. Saudara akan memiliki kasih seperti ini, dan ini akan mengeluarkan dari diri saudara sendiri. Bagaimana setiap manusia itu kebanyakan selfless, ya Bapak Ibu Saudara, atau mencintai diri mereka sendiri maksud saya. Bagaimana banyak manusia yang mencintai diri mereka sendiri, sehingga ketika saudara dan saya memiliki kasih Allah, saudara diangkat, dikeluarkan, ya, supaya saudara tidak mengasihi diri saudara sendiri secara berlebih, tetapi saudara tahu saudara memiliki kasih yang berasal daripada Tuhan, dan itu yang akan memampukan saudara melepaskan saudara dan saya dari ketakutan dan ketakutan. Saudara, kasih mengalahkan ketakutan, katakan amin. Kasih mengalahkan penolakan, katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kau alami hari-hari ini, ketika engkau takut ditolak dalam kehidupanmu. Mungkin saudara ada toxic relationship dalam hidup saudara, mungkin ada bully dalam kehidupanmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih yang berasal daripada Allah ini, itu mengalahkan ketakutan-ketakutan ini. Mungkin saudara bilang, kok gue sekolah tapi dibully, kok gue studi tapi dibully, kok gue kerja tetapi dibully, kok gue ditolak, kok gue dibohongin, kok gue ditipu dan lain sebagainya. Tetapi saya ingatkan, Bapak Ibu, kasih ini akan mengalahkan ketakutan. Akan mengalahkan ketakutan. Dalam setiap penolakan-penolakan itu dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari milikilah spirit kasih ini dalam setiap hidup saudara, sehingga cengkeraman ketakutan itu makin lama makin lepas, makin lama makin lepas dalam setiap hidup saudara, dan itu tidak menguasai hati dan pikiranmu di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika roh Allah yang berikan kepada kita semua, Allah mengganti roh ketakutan di dalam setiap kehidupan kita semua. Tadi dia mengganti ketakutan dengan kekuatan. Yang kedua dengan kasih.
Dan yang ketiga dengan ketertiban. Pak, Bu, Allah memberi kita pikiran-pikiran Kristus. Sehingga saudara dan saya bisa tertib, bisa menguasai diri, bukan panik. Kalau saudara dan saya di dalam setiap kehidupanmu, kalau saudara panik, saudara tidak akan pernah bisa mengambil keputusan di dalam hikmat Allah. Maka jangan panik. Berteduhlah selalu di dalam hadirat Tuhan. Kasih Allah yang sempurna sekali lagi melenyapkan ketakutan. Dan Allah akan memberikan kita pikiran-pikiran Kristus di dalam setiap kehidupan saudara. Sehingga saudara dan saya bisa menguasai diri. Saudara punya ketertiban dalam hidup saudara. Saudara tidak takut, tidak khawatir, tidak ngerasa gerusuk dalam setiap kehidupanmu. Karena ada pikiran Kristus yang terus melanda hidup saudara. Bukan kepanikan yang melanda hidup kita dan pikiran kita. Tetapi Bapak Ibu Saudari, pikiran Kristuslah yang harusnya melanda, memenuhi hati dan pikiranmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan pagi hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mau mengingatkan kita semua. Allah lah yang akan memberikan kita pikiran-pikiran Kristus, bukan kepanikan. Dan ketertiban adalah buah roh. Kalau saudara lihat, yang menstabilkan emosi saudara dan saya, sehingga saudara bisa menguasai diri, mengendalikan diri saudara dengan baik, sehingga saudara hidup nggak gerasak gerusuk, ya, saudara hidup tertib dalam setiap kehidupan saudara. Saudara kalau gerasak gerusuk hidupmu, pasti satu ketika saudara mengalami kecelakaan. Sama seperti kalau manusia ada di lampu merah, ya, kendaraan. Kalau nggak ada lampu merah, kuning, hijau, Bapak Ibu Saudari, mereka bisa saling tabrak satu dengan yang lain. Makanya setiap rambu-rambu itu diberikan supaya orang-orang di jalan itu tertib, Pak, Bu. Bukan memperlambat saudara, tapi menyelamatkan saudara. Ya, ada orang-orang yang berpikir, aduh lampu merah di sini nih lama banget. Ya, padahal itu menyelamatkan kita semua. Kalau saudara dan saya diatur, Bapak Ibu Saudari, supaya saudara bisa menstabilkan emosimu, supaya saudara bisa selamat sampai tujuan dalam kehidupanmu. Sama ketertiban penguasaan diri saudara, supaya saudara bisa mengontrol setiap hati pikiran. Mungkin ada waktu-waktunya saudara kelepasan, Tuhan mohon ampun kemarin saya begini, ada mulutku begini, ada perkataanku begini, ada sikap tindakanku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Aku mohon ampun di hadapan-Mu ya Allah. Roh Kudus akan mengingatkan kita semua, ya Bapak Ibu Saudari, sehingga saudari dia akan menstabilkan kembali emosi kita. Maka Bapak Ibu Saudari, milikilah kekuatan ini, spirit kekuatan ini, spirit kasih dan juga ketertiban dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu, mari bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita semua, kita belajar supaya saudara mengerti bahwa Tuhan tidak memberikan ketakutan, tetapi ketertiban. Saudara, kata ini hanya muncul sekali dalam perjanjian baru, ya. Sopronismos, ya, ketertiban. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita belajar mengenai makna kata ini, artinya saudari, ada pikiran yang diselamatkan dan terlatih. Seperti yang tadi saya ilustrasikan. Pikiran saudara diselamatkan. Saudara dilatih ketika saudara memiliki ketertiban ini. Bukan untuk melukai saudara, tetapi untuk menyelamatkan jiwamu. Saudara, lawanlah setiap overthinking dalam hidup saudara dan saya, dengan memikirkan hal-hal yang benar. Tuhan sudah memandu saudara di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Kita baca saudari, Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Tuhan sudah memandu saudara, ya, di dalam setiap kehidupan saudara, untuk memfokuskan pikiran saudara kepada hal-hal yang positif, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Saudara, ini tentang membangun pola pikir yang selaras dengan kehendak Tuhan. Bukan hanya saudari-saudara di guidance untuk memiliki pikiran yang positif saja, tetapi saudara diajak untuk membangun pola pikir, dilatih pola pikirmu supaya selaras, seirama dengan kehendak Allah dalam hidupmu.
Mungkin saudara pengen kesel sih sama orang, tapi karena saudara terlatih, aduh gak boleh kesel ya, aduh Tuhan minta ampun ya Tuhan. Kayak begitu Pak Bu. Ya, saudara mari bersama-sama kita belajar kebenaran ini. Lawanlah setiap overthinking dalam hidup saudara, kemarahan-kemarahan saudara, dengan memikirkan hal-hal yang benar. Ya, bangunlah setiap hal-hal ini dalam setiap hidup saudara. Sehingga saudara, saya percaya saudara yang melakukan hal ini dalam hidup saudara, ya saudara sedang membangun pola pikir yang selaras dengan Allah. Dan Allah berkenan kalau saudara membangun pola pikir yang sesuai dengan kehendaknya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang ketiga kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, bagaimana saudara diingatkan, ya pada poin yang kedua, saudara memiliki spirit kekuatan, memiliki spirit kasih, dan memiliki spirit ketertiban dalam hidup saudara. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudari, langkah praktis untuk mengklaim kemenangan salib atas ketakutan dalam hidup saudara. Yang pertama saudara bisa lakukan, apa yang harus dilakukan? Bertekunlah dalam firman. Sekali lagi saya sampaikan, bertekunlah dalam firman. Gantikan pikiran-pikiran ketakutan itu dengan janji-janji Allah. Saudara, gantikan ketakutan saudara dengan firman Tuhan. Karena itulah yang akan membersihkan jiwa saudara, menyegarkan jiwa saudara. Kalau ada kekotoran di dalam setiap pikiran saudara, kehidupan saudara, dan saudara memasukkan firman Tuhan, saudara bertekun dalam perenungan firman Tuhan. Bukan hanya untuk dihafal, tetapi sekali lagi untuk dihidupi. Untuk dihidupi Pak Bu. Sehingga firman itu menjadi bagian dalam hidup saudara. Saudara bisa menyerap firman Tuhan, dan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kehidupanmu. Katakan amin. Saudara bisa menyerap logos Allah itu, firman Allah itu dalam hidup saudara, sehingga saudara bisa mengenakan kehidupan Tuhan Yesus dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara, gantilah pikiran-pikiran yang takut itu dengan janji Allah. Saudara selesai daripada channel ini, nanti saudara-saudara tidak takut lagi dalam setiap kehidupan saudara. Katakan amin. Maka bertekunlah dalam firman. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, hiduplah dalam doa dan penyembahan. Jangan lupa selalu berdoa. Jangan lupa untuk selalu menyembah. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka damai sejahteranya yang akan menjaga hatimu. Itu di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Saudara, hiduplah di dalam doa. Jadikanlah doa dan penyembahan itu gaya hidupmu. Setiap hari, saudara jangan pernah lupakan doa-doamu kepada Allah, penyembahanmu kepada Allah. Maka seringkali saya sampaikan, ketika saudara mau masuk ke dalam doa penyembahan, saudara yang paling utama miliki kerendahan hati. Tanggalkan kesombongan, tanggalkan keakuan, tanggalkan titel-titel saudara di belakang ini. Tuhan gak butuh titel saudara. Tuhan gak butuh background saudara. Tuhan tidak butuh saudara mau kaya, mau miskin, mau siapapun kamu di kehidupan ini. Yang Tuhan rindukan supaya saudara dan saya datang kepada Dia dengan rendah hati. Ya, mau kekuasaanmu orang nomor berapa di negara manapun Bapak Ibu Saudara, satu ketika kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Semua orang diperhadapkan sama. Tidak ada yang beda Pak. Ya. Maka Bapak Ibu Saudari, berbahagialah ketika saudara dan saya menghidupi kehidupan doa. Saudara bisa mencontoh kehidupan Tuhan Yesus. Doa setiap pagi, setiap hari ketika memiliki waktu. Dia cari tempat yang sepi. Ya kalau di sana mungkin tempat yang sepi di bukit, di gunung, di taman. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa cari tempat yang sepi. Ya, artinya tempat di mana saudara bisa fokus. Mau di kamar mandi, kalau saudara bisa fokus juga nggak apa-apa Pak. Ya, kalau saudara kerja maksud saya kan, atau saudara mungkin di kantor, di angkot, dimanapun saudara, di transportasi umum, saudara berteduhlah dalam hadirat Tuhan. Berteduhlah dalam hadirat Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya
dan damai sejahteranya akan menjaga hati kita semua. Dan yang ketiga, saudari, sekali lagi, saudara, temukan komunitas yang mendukung. Bersekutulah dengan orang-orang percaya untuk saling menguatkan. Kalau saudara ada di channel ini, ya saudara bisa saling menguatkan. Halo Yekuya, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati ya. Salam dari Majalengka gitu Bapak Ibu Saudara. Salam dari saya dari Bandung ya Ibu Yanti. Shalom, saya dari Jawa Barat. Ya shalom ya, saudara bisa jawab. Ya Bapak Ibu Saudara, saling menguatkan. Nanti satu ketika kita live bareng-bareng, kita tampilin mukanya semua Bapak Ibu Saudari. Partner Story, salam ya, God bless you, semangat Bapak. Ya apa kabar di sana Bapak, kerjaannya semua baik-baik ya. Biar nama Tuhan dipermuliakan lewat setiap kehidupan Bapak. Nanti saudara yang disapa, oh iya baik Bu, aku kabarnya baik, begini, gini. Ya saling menguatkan. Nanti satu ketika kita ngobrol bareng-bareng semua di live Pastor Deso dengan dihadirkan wajah. Bagi yang tidak malu tentunya ya Bapak Ibu Saudari, jangan malu. Orang kita saudara seiman di dalam Tuhan, ngapain malu-malu Pak Bu? Ya yang penting kan muka saja dilihat. Ya sisiran sebentar, pakai bedak sebentar, ya sudah kita sampaikanlah. Ngobrol mungkin kesaksian dan lain sebagainya. Temukan komunitas yang membangun dalam kehidupan iman. Jangan masuk-masuk Bapak Ibu Saudari ke channel ini lalu kemudian sudah ngomongin hal-hal yang negatif. Ya, lalu kemudian saudara menyampaikan apa yang menjadi pendapat saudara. Ya, mau kontra tentunya dalam setiap kehidupanmu. Bukan untuk belajar, mau kontra saja sebenarnya. Ya Bapak Ibu Saudari, temukan komunitas yang membangun. Bersekutulah dengan orang percaya yang saling menguatkan. Kalau saudara menemukan itu di gereja, temukanlah komunitas itu. Ya, saya nggak melarang orang ke gereja, silakan. Kalau saudara menemukan di komunitas gereja saudara. Tapi kalau saudara tidak menemukan, saudara di komunitas online ini pun, saudara ini dunia yang real. Ingat sekali lagi, ini dunia yang real Pak Bu. Apalagi nanti dunia AI. Ya, Bapak Ibu Saudari, sudah ada orang nih. Kalau sekarang saudara beli sesuatu, lalu kemudian saudara yang melayani saudara adalah manusia. Betul atau betul? Yang melayani saudara kan manusia. Saudara beli es krim, saudara beli roti, itu yang melayani manusia. Tapi belum, nanti beberapa tahun ke depan Bapak Ibu Saudari, mungkin yang melayani saudara bukan manusia lagi, tetapi robot AI yang melayani saudara. Dan saya sudah melihat itu videonya Pak Bu. Waduh, dunia robot ya Bapak Ibu Saudari. Ya, yang tentunya itu bisa membantu manusia. Bukan membuat saudara takut ya Bapak Ibu Saudari. Yang artinya bisa membantu saudara lebih kuat lagi, lebih apalagi produktif lagi Bapak Ibu Saudari. Kalau buat pengusaha-pengusaha kan tentunya kebantu. Ya, dia punya robot AI 300 untuk bekerja di pabriknya Bapak Ibu Saudari. Daripada dia kerjain orang, suka demo Bapak Ibu Saudari, mendingan dia kerjain robot. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Sekali investasi ratusan juta, tapi pabriknya jalan bertahun-tahun lamanya. Ya. Nah manusia gimana? Nah saudara belajarlah supaya saudara tidak tertinggal di dalam area-area itu. Banyak yang bisa dipelajari Pak Bu. Ya. Kalau dulu kan di tol, saudara kita bayar tol ada orang yang nungguin terus bayar semuanya. Nah sekarang itu saudara mesin semua yang jalan. Kita tinggal tap saja. Tinggal tap langsung jalan. Besok-besok saya mau bilang Bapak Ibu Saudari, mungkin robot itu ada di warung-warungmu yang jagain. Kau tinggal pakai CCTV saja. Ya, kita sebagai pengusahanya pakai CCTV. Pergi sekolah gunain laptop, iya. Bapak Ibu, saudara-saudari, ayo. Enak ya kalau di komunitas Pastor Deso saudara akan terus terbuka di dalam setiap hati dan kehidupanmu, dalam pikiranmu. Lalu kemudian langkah praktisnya untuk mengklaim kemenangan di salib atas ketakutan. Selain bertekun dalam firman, saudara hiduplah dalam doa dan penyembahan. Dan yang ketiga, temukan komunitas-komunitas yang saling mendukung. Kalau saudara di sini sudah mau kontra, lebih baik gak usah Pak Bu. Kalau saudara sudah datang tiba-tiba mau kontra nih, ya mendingan gak usah. Saudara cari komunitas yang lain, ya dalam setiap kehidupan saudara. Sehingga saudara mungkin saudara pengen adu argumen, mau pinter-pinteran dalam kehidupan saudara sama saya misalkan. Ya saudara lebih baik cari di tempat yang lain, yang lebih menikmati hal-hal demikian. Kalau saya pribadi tidak menikmati Pak Bu. Bukan berarti kita nggak jago berapologetika Bapak Ibu Saudari. Tapi malas melayani.
hal-hal demikian. Nanti ujung-ujungnya setiap pendapatnya pasti pengen menang. Ya, pasti pengen menang. Kamu pengen menang, saya juga pengen menang. Yang akhirnya nanti saling melukai satu dengan yang lain. Kalau nggak dewasa, kata-katanya kasar. Ya, daripada saudari ini kasih oleh Tuhan kita begitu, ngapain? Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara mau mencari kebenaran dalam setiap kehidupan saudara, belajar aja setiap hari di channel ini. Kalau memang saudara terberkati. Kalau memang saudara pengen cari yang lain di dalam kebenaran-kebenaran yang lain, versi saudara sendiri, saudara buka channel saja dalam setiap hidup saudara. Sehingga banyak orang yang nonton channel saudara dan mereka terberkati dalam hidup saudara. Ya. Dan yang keempat, langkah praktisnya gimana Bapak Ibu Saudara? Untuk mengklaim kemenangan salib atas ketakutan. Saudara belajarlah menginjil dengan berani. Ya, karena ini tugas kita semua. Ketakutan itu dikalahkan ketika saudara memberitakan kemenangan Kristus. Ingat baik-baik. Saya pernah sampaikan dulu Bapak Ibu Saudari, saya melayani ke Jogja, ke Lampung. Saya menemukan orang-orang yang hidup, maaf ya, tanda kutip susah. Susah Bapak Ibu Saudari, hidupnya sulit. Dan akhirnya itu membuka setiap hati dan pikiran saya. Oh, ketika saya melayani orang, ternyata ada orang yang mungkin lebih susah daripada kehidupanku. Dan mindset kita jadi terbuka Pak Bu. Ya, sehingga kita nggak bersungut-sungut di dalam setiap hidupmu. Baru kena masalah sedikit kita udah bersungut-sungut, nangis sedikit. Ya Bapak Ibu Saudari, nangis. Padahal masalahnya nggak sebesar orang yang tinggal di pedesaan-pedesaan itu. Kadang mereka lebih bahagia daripada orang kota. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ketika kita menginjil, saudara, maka ketakutan itu akan dikalahkan. Akhirnya saya tidak mengasihi diri saya sendiri lagi. Saya jadi belajar, Tuhan, aku mau mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi orang-orang ini. Sehingga Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan, saya percaya Tuhan yang pasti memelihara setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi salib Kristus sekali lagi adalah jawaban Allah atas setiap ketakutan-ketakutan kita semua. Melalui kematian, melalui kebangkitannya, saudara kita menerima roh kekuatan, kasih, ketertiban. Dan hari ini mari hiduplah sebagai pemenang. Bukan dengan kekuatan saudara, tetapi dengan kuasa Tuhan yang telah mengalahkan maut. Amin. Di dalam Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, salib merupakan turning point sejarah dalam setiap kehidupan kita semua. Allah mengubah kutuk menjadi berkat. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 saudara akan menemukan, setiap ketakutan adalah opportunity. Setiap ketakutan adalah peluang untuk mengalami kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah dalam hidup saudara dan saya. Saudara coba cross check dalam setiap hatimu pada kesempatan saat ini. Ketakutan apa yang seringkali melanda, mengontrol hidup? Kalau masih ada, serahkan kepada Tuhan. Bawa dalam hadirat Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Kalau saudara takut dalam hal ini, Tuhan, aku masih takut dalam hal ini. Tuhan, aku masih takut dalam hal itu. Bawa. Saudara dan saudara, klaimlah kemenangan ini di dalam salib. Sehingga saudara dan saya percaya, ketika saudara percaya kepada salib Kristus yang memberikan kemenangan, ini turning point sejarah dalam setiap kehidupan saudara. Setiap kutuk bisa dirubah menjadi berkat. Ya, setiap ketakutan adalah kesempatan untuk saudara mengalami grace yang berkuasa dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Tunjukkanlah pada setiap hidup kami yang mungkin pada kesempatan pagi hari ini kami masih dilanda ketakutan. Kami masih dikuasai ketakutan. Aku berdoa, biarlah penuhilah kami dengan roh-Mu yang membangkitkan kekuatan, yang membangkitkan kasih, yang membangkitkan ketertiban. Jadikanlah kami agen perubahan. Jadikanlah kami agen pengharapan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketakutan ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Engkau yang menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Setiap nama demi nama.
Setiap pribadi-pribadi yang setia rahmati di dalam nama Yesus Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini, Tuhan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Memenuhi hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami yang menyelamatkan hidup kami. Sehingga tidak ada ketakutan yang bisa hadir di dalam setiap hati dan pikiran kami, yang bisa berkuasa mencengkram hidup kami. Kami tidak akan membiarkan itu semua, karena kami tahu kemenangan kami sudah Tuhan berikan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua dengan berkat-berkat jasmani, dengan berkat-berkat rohani. Tuhan terus tambahkan dalam setiap hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola setiap berkat yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami semua. Diberkatilah setiap kami semua. In the name of Jesus, diberkatilah keluarga-keluarga kami semua. Di dalam nama Yesus, diberkatilah setiap pekerjaan, usaha, rumah tangga, keluarga, bahkan tubuh kami semua. Diberkatilah di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini. In the name of Jesus kami bersyukur. Haleluya. Setiap kita yang diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,